lain. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus penyembuh dan pemulih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami Tuhan, teristimewa saudara kami Ibu Lili ini semakin setia kepada Tuhan. Supaya dia memiliki komitmen kepada Tuhan. Supaya hidupnya boleh dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup. Jadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kasih karunia Tuhan berlaku bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Supaya keluarga dari Ibu Lili, Ibu Dini, mungkin yang lainnya, Tuhan juga mereka boleh satu hati berdoa kepada Tuhan. Maka jatuhlah belas kasihan Tuhan untuk menolongnya. Dan Ibu Lili segera sembuh dan pulih kembali. Pulang ke rumah dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami alaskan dalam satu nama yang kuasa. Nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami yang ajaib. Kami sudah berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami. Bersyukur padamu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Si Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Oh, haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala Beban ini atas doanya dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tadi waktu didoain Ibu Gembala, Tuhan katakan buat adiknya Ibu Dini, minta ampun kepada Tuhan, mengampuni dan mengasihi. Mengampuni dan mengasihi orang-orang yang dahulu pernah membuat kecewa, kesal, jengkel, sakit hati, semuanya. Supaya ada pelepasan, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Dan ada kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Itu yang Amin. Tuhan. Amin. Ya. Terjadilah. Amin. Tuhan berkati. Ya. Kalau nuruti didoain semua terus enggak selesai-selesai ya. Sabar ya. Menunggu ya. Yang belum dapat giliran didoain terus berdoa. Jangan ada yang berdiam diri. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin Anda lihat beberapa waktu Cik Lingling mengalami serangan demi serangan. Ya, bukan cuma beberapa waktu, dari dulu mengalami serangan. Cuma belakangan ini serangannya semakin hebat, semakin luar biasa. Ya, supaya Cik Lingling nggak bertahan dan nggak bisa melayani di Zoom lagi gitu. Tujuannya serangannya cuma itu. Kenapa? Karena iblis tidak suka di mana pekerjaan Tuhan di Zoom ini bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Kenapa dikatakan pekerjaan Roh Kudus? Karena saya tidak pernah tahu kehidupan saudara, saya nggak pernah tahu hati saudara, bahkan sampai hari ini saya juga nggak pernah bertemu saudara. Ya, yang jauh-jauh apalagi saya nggak pernah ketemu wajah saudara. Tetapi kalau saya bisa menyampaikan pesan Tuhan buat saudara, semua itu tepat, pas, dan benar, itu semua bukan saya, tetapi semua Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Maha Tahu, dan Roh Kudus itu yang menyelidiki sampai dasar hati saudara. Dia mengetahui semua isi hatimu, kepikiranmu, masalah persoalanmu, rumah tangga keluargamu, hidupmu, ya. Dia yang tahu. Karena Roh Kudus itu Maha Tahu. Dan saya hanya alat untuk menyampaikan suara Roh Kudus itu buat saudara. Sama juga dengan firman Tuhan. Bukan saya sekolah Alkitab, saya cari-cari ayatnya, ini digabung ini, gabung ini. Enggak, saudara. Saya ini orang enggak mau ribet. Saya enggak bisa nyusun-nyusun gitu, enggak bisa. Saya cuman mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Saya cuman buka mulut Roh Kudus berbicara langsung. Roh Kudus ngomong sendiri sama saudara. Dan kalau Roh Kudus yang ngomong sama saudara, itu pasti tepat pada sasaran. Dan pasti mengenai saudara. Ya, saya nggak tahu masalahmu, tiba-tiba Tuhan berkata, datanglah kepadaku, mengampuni, mengasihi. Ya,
supaya ada kelegaan, sehingga ketika engkau sujud di hadapanku dengan hati yang benar, maka masalahmu terselesaikan dengan caraku. Tuhan kasih caranya. Saya mana tahu Anda punya masalah, nggak punya masalah. Saya nggak tahu. Saya kalau lihat penampilan Anda adalah semua orang baik-baik, benar nggak? Semua orang cukup-cukup dari tampang Anda. Mungkin Anda adalah orang kaya, mungkin Anda orang yang cukup-cukup yang diberkati Tuhan luar biasa. Tapi saya nggak tahu keberadaan Anda. Saya nggak tahu kantongmu. Ya, rumah tangga keluargamu, saya nggak tahu. Tetapi Roh Kudus sekali lagi, Roh Kudus tahu. Karena dia maha tahu. Dan dia yang menyampaikan. Dia yang memberikan petunjuk. Dan dia yang berkata-kata buat saudara semua. Dan percayalah, kalau dari Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu bisa menyampaikan pesan Tuhan. Dia itu tahu, Roh Kudus tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan datang yang terjadi. Itu Roh Kudus. Itu yang dari Tuhan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, hati-hati, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Karena sekarang banyak penyusup-penyusup yang masuk. Baik itu di dalam gereja-gereja di Surabaya, sudah ada di Jakarta juga, ya. Karena beberapa hamba Tuhan, beberapa bisa bercerita hamba Tuhan sesama hamba Tuhan, ya. Ada yang mengatasnamakan evangelis mungkin, pendeta mungkin, ya. Yang dia bisa melayani di mimbar luar biasa, bisa ngomong luar biasa, sejuk rasanya, dan bisa mendoakan juga satu-satu bernubuat. Tetapi kalau kuasanya bukan dari Tuhan, kita bisa ada perbedaan. Kalau dari Tuhan, bisa mengetahui isi hatimu, bisa mengetahui masalahmu, dan bisa memberikan petunjuk untuk hari yang akan datang, hari depan. Kalau dari iblis, tidak bisa. Iblis cuma bisa mengetahui yang di belakang, yang sudah terjadi. Itu iblis tahu. Kenapa? Karena iblis itu, dia punya kuasa, ya, yang bisa kayak kita dengar kalau dari orang-orang pintar, atau orang-orang suhu, orang-orang ya pokoknya yang dipakai kebatinan dan sebagainya. Mereka itu mengambil roh kita diambil gitu untuk dilihat. Dan ketika roh kita diambil itu ditanyain bisa tahu. Oh, kamu begini, begini, begini. Dan dia akan berkata, kamu ini begini, kamu ini begini. Kamu sedang mengalami begini. Tahu semua. Kenapa? Dibaca dari roh kita. Tapi kalau Roh Kudus, dia bisa tahu sampai yang akan datang. Sampai masa tuamu, Roh Kudus tahu. Dan ingat kalau Roh Kudus, dia bisa memberikan jalan keluar yang terbaik, dia bisa menyembuhkan, dia bisa memulihkan. Tapi kalau iblis bukan menyembuhkan, kelihatannya sembuh, engkau disuruh minum air putih mungkin, engkau disuruh apa mungkin, tapi dalam waktu tidak lama penyakit itu akan datang dan tambah parah. Dan akhirnya akan merenggut nyawamu. Jangan kita bermain-main dengan kuasa kegelapan atau iblis. Ya, kita ini sudah ada di jalur yang benar. Kenapa? Karena Roh Kudus yang berbicara sendiri langsung kepada kita semua yang ada di Zoom ini. Bukan cuma melalui saya, melalui hambanya Ibu Grace Lumampau yang juga dipercayakan kasih karunia Tuhan, melalui Bapak Gembala Stephen Moses yang dipercayakan dengan kasih karunia pelepasan juga, ya, melalui anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini yang dipakai Tuhan. Ada Amenia Mendrova, ada Anastasia Mawarani, ada Bapak Paulus Aming Papua, ya, dan ada banyak lagi, ya. Dan kalau itu bukan dari Roh Kudus, itu Roh Kudus akan muncul, ya, dia akan menyampaikan, dia akan menegur kepada kita. Oleh sebab itu, mari jangan ragu, jangan khawatir, tapi ada kesatuan berdoa. Anda kalau ada di Zoom ini, jangan cuma pendatang yang mau dengar ada pesan Tuhan apa ya buat aku. Hari ini apa ya pesan Tuhan ya? Besok apa ya pesan Tuhan ya? Cuman mau begitu, saudara, pesan Tuhan. Itu jangan kesusu diartikan secara jasmani. Karena pesan Tuhan itu semuanya artinya rohani. Bisa menuju ke jasmani. Pesan Tuhan itu bisa langsung terjadi besok, bisa seminggu lagi terjadi, bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi untuk yang akan datang. Tetapi
kita mau ketika kita mendengar pesan Tuhan itu dicatat, disimpan dalam hati. Supaya nggak lupa dicatat. Dan ketika terjadi, oh iya ini sudah terjadi. Ternyata pesan Tuhan yang lalu. Saya pernah menyampaikan pesan Tuhan kepada seorang anak Tuhan, hati-hati, berjaga-jaga ada tangan hitam yang masuk ke dalam rumah itu. Dan orangnya berkata, "Ai betul. Tangan hitam itu masuk. Mamanya jatuh. Ya, masuk rumah sakit." Kita nggak tahu, tetapi Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus sudah mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga dan berwaspada. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sangat mengasihi kita anak-anaknya. Dan Roh Kudus tidak mau kita celaka. Tetapi Roh Kudus itu memberikan petunjuk supaya kita mendengarkan, kita berjaga-jaga, kita nggak celaka. Tapi kita tetap benar, kita tetap sehat, walafiat kuat dan gagah perkasa. Nah, hal ini rupanya nggak disukai sama si iblis. Ya, si iblis itu jealous, saudara. Dia nggak suka. Dia iri hati dan cemburu. Dia tidak ingin kita anak-anak Tuhan semua itu hidup dalam kebenaran, terus diatur, diajar, dibimbing, dipimpin, terus benar di hadapan Tuhan, kudus, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, sampai ketika kita harus menghadap Sang Penyunan kita, Sang Pencipta kita. Pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan iblis selalu membelokkan itu supaya apa? Supaya kita nggak selamat. Supaya pintu surga nggak terbuka bagi kita. Baik di surga maupun di bumi. Di bumi itu apa? Kita ketika kita lakukan, kerjakan, apapun yang kita lakukan, kerjakan, tidak pernah berhasil. Tersendat-sendat, rugi, gagal. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, saya jamin nggak ada kerugian, nggak ada kegagalan. Karena Roh Kudus memimpin kita berjalan, terus maju dan maju ke depan. Maju dan naik ke atas. Sampai ke puncak berkemenangan. Ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, mungkin sebelum engkau masuk ke dalam sum ini, engkau mempunyai lubang-lubang besar kecil. Ada lubang hutang mungkin, lubang apapun, gali lubang, tutup lubang apapun. Saya nggak tahu lubangmu. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, engkau bisa minta ampun kepada Tuhan. Engkau bisa mengampuni dan mengasihi. Engkau berjalan bersama Roh Kudus. Engkau hidup benar. Maka Roh Kudus akan menuntun engkau, membimbing engkau, memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan jalan terbuka. Tidak tahu bagaimana caranya. Engkau mendapatkan jalan keluar, engkau mendapatkan berkat. Sehingga lubang-lubang itu tertutup dan tertutup dengan cara Tuhan yang ajaib. Begitu juga ketika engkau sakit. Tidak sembuh-sembuh, Tuhan sudah lihat kan. Sakitmu ini karena dibikin orang. Nah, tugas kita bagaimana kalau kita sudah tahu dibikin orang? Kita minta ampun sama Tuhan, mengampuni dan mengasihi. Dan kita terus berdoa dengan hati yang benar. Karena kalau kita berdoa dengan hati yang jengkel, dengan hati yang dendam, dengan hati yang masih kesal, nggak bisa, nggak ada jawabannya. Hanya doa orang benar itu besar kuasanya. Dan ketika kita berdoa dengan hati yang benar, kita mengampuni, mengasihi, kita berserah, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka doamu mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Sakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, firman Tuhan, Matius 22 ayat 37. Kasihlah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tuhan cuma mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Ya. Dan orang yang mengasihi Tuhan, di Yohanes 14 ayat 15 kalau tidak salah, orang yang mengasihi Tuhan ialah yang melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada kita adalah apa? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menjengkelkan, yang membuat kepahitan dalam hati kita apapun. Kita tetap mengampuni dan mengasihi. Dan hal itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak cuma kita mengampuni dan mengasihi, kita mau berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan.
Hidupmu belajar hidup dalam kebenaran. Jangan hidup biasa-biasa, tidak ada jawaban. Tapi kalau semakin benar di hadapan Tuhan, semakin engkau dibersihkan, semakin engkau dikikis, engkau diajar, ya, batu kerikilnya dilepaskan semuanya. Semakin engkau benar di hadapan Tuhan, dan ketika engkau sujud dengan hati yang benar, doamu didengar Tuhan. Doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Dan doamu yang naik ke atas tidak sia-sia, tapi doamu akan membuat tangan Tuhan turun ke bawah, terulur ke bawah, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, memberikan jalan keluar yang terbaik, menutup lubang-lubangmu, mengangkat engkau dari ketidakberdayaan, mengangkat engkau dari ketidakmampuan, mengangkat engkau dari keterbatasan, bahkan mengangkat engkau dari kelumpuhan. Orang yang lumpuh itu udah nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Tapi ketika kembali kepada cinta Tuhan, cinta yang mula-mula, dan kalau tangan Tuhan terulur kepada engkau, dia akan mengangkat engkau kembali. Dia menyembuhkan engkau, dia memulihkan engkau. Engkau bisa berjalan lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tahukah Anda kenapa banyak orang yang iri hati, banyak orang yang mau ya membuat Cik Lining celaka, jatuh, lek iso gak iso jalan, ya, terkapar wis gak iso jalan, gak iso sum lagi. Gak iso mati sekalian gitu supaya sumnya buyar. Kenapa Saudara? Hanya karena iri hati dengki, ya. Kenapa mereka bisa iri hati dengki? Karena iblis memakai orang-orang yang bisa dipakai untuk menghadang, untuk menghalang. Tetapi sekali lagi, ketika kita benar di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan dan covering Tuhan ada dalam hidup kita. Tidak usah takut. Di waktu sum tadi Tuhan berkata apa? Apapun yang diperbuat iblis kepada engkau, iblis tidak bisa mengambil nyawamu tanpa seizinku. Ya, dan itu menenangkan hati saya. Oh, berarti nyawaku ada dalam tangan Tuhan. Ingat kata Tuhan, siapa Ayub? Ayub itu dicobai. Tetapi Tuhan berkata kepada iblis, jangan engkau sentuh nyawanya, karena nyawanya adalah milikku. Dan saya percaya kalau kita benar di hadapan Tuhan, asal jangan buka celah, tangan Tuhan selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Ya, apapun yang orang perbuat. Dari awal Zoom, Tuhan perlihatkan kepada saya, orang yang menyerang saya, wajahnya itu ada di depan saya. Tapi saya tidak terkecoh, saya tetap menyampaikan pesan Tuhan buat Anda semua. Tuhan perlihatkan wajah itu semakin dekat sampai di hadapanku wajahnya. Ya, dan saya cuma bilang, Tuhan ampuni dia. Senjata kita cuma mengampuni, saudara. Jangan kita marah. Kalau kita marah, kita buka celah, serangan itu masuk mengenai kita. Dan ketika wajah orang itu dekat di depan saya cuma berkata, Tuhan ampuni dia. Ya. Aku serahkan dalam tanganmu. Dan wajah itu semakin dekat. Dan ketika semakin dekat, tiba-tiba Tuhan perlihatkan. Dia melemparkan paku panjang yang hitam, mungkin ukurannya 20 cm atau 30 cm, ya, mau dikenakan ke dahi saya. Tetapi Tuhan perlihatkan paku itu berbalik mengenai dahinya sendiri. Dan ketika mengenai dahi orang itu, seketika itu juga Tuhan perlihatkan parasnya yang cantik, yang luar biasa, tiba-tiba berubah menjadi tengkorak. Dan ketika menjadi tengkorak, maka tiba-tiba ada asap-asap hitam begitu, dan akhirnya hancur, nggak kelihatan. Saudara, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Beberapa hari yang lalu, Kamis kalau nggak salah, saya dapat serangan. Kenapa saya dapat serangan? Dari awal, ketika masuk Zoom, makanya kita belajar, saya lagi dilatih Tuhan, jaga hati. Saya sering menyampaikan buat saudara, jaga hati, mengampuni dan mengasihi. Dan itu juga berlaku dalam diri saya. Dan ketika saya masuk di dalam Zoom itu, awal pujian penyembahan, saya merasa ada sesuatu di dalam hati saya itu jengkel, rodok jengkel. Ya, tapi saya cuma jengkel aja ya. Masalahnya mungkin sepele. Tetapi di sanalah ada celah yang masuk, yang terbuka.
Dan Tuhan perlihatkan ada wajah orang. Ini wajahnya orang. Orang iblis yang rambutnya panjang. Tapi lehernya ini panjang kayak ular. Ya. Kayak nyiblorong gitu loh. Ya. Itu panjang sekali. Itu menuju ke saya. Dan ketika menuju ke saya sudah tolak. Saya sudah usir keluar dalam nama Yesus. Lama lalu keluar. Pergi. Tetapi ketika pergi, yang terjadi dalam diri saya, karena saya buka celah kan, saya jengkel. Hati-hati, jangan jengkel. Nah, ketika sudah pergi, yang terjadi adalah apa? Kepala saya itu berat. Kepala saya berat, badan saya berat, mata saya ngantuk. Ini mata melek, tapi nggak kuat melek. Kayak ini ngantuk. Berat sekali ngantuk. Ya. Saya sampai bingung, ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan, aduh berat, ngantuk. Saya berusaha terus, kenapa bisa tetap ngomong, saudara? Padahal saya ini mata tidak bisa melek, ngantuk. Kok saya bisa tetap ngomong? Karena yang ngomong bukan saya, yang ngomong Roh Kudus. Bahkan kemarin co-host kita, Yulis berkata, AI, dalam keadaan serangan, AI siang itu bisa doain 80 orang. Saya juga kaget. Kok bisa 80 orang? Padahal saya dalam keadaan payah itu. Dan saya sampai menangis, Tuhan. Tolong Tuhan, ini tolong Tuhan. Aku tidak kuat Tuhan, tolong Tuhan. Saya benar-benar nangis. Saya berkata, Tuhan, tolong Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan perlihatkan di mana Pak Moses itu mulai muncul. Dan dia berkata, ada 3 naga merah yang menyerang Cik Lingling. Dan ada 1 wanita yang nyerang. Bayangin, 3 naga merah dan 1 wanita rambutnya panjang menyerang Cik Lingling. Dan dari Bapak David S. Petang berkata ada 4 orang, 4 atau 5 orang yang menyerang Cik Lingling. Ya. Dan saya mendapat kabar juga dari seseorang ibu, dia berkata, orang yang menyerang ini, orang ini cuma iri hati. Karena dia ingin lebih populer dari Cik Lingling. Tapi nggak bisa. Karena kasih karunia beda. Ya kan? Kasih karunia itu bukan sembarangan kita dapat. Tetapi benar-benar ketika engkau benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan percayakan kasih karunia. Orang cuma lihat saya sekarang. Kok bisa doain 100 lebih? Kok bisa? Itu benar dari Tuhan apa dari setan? Saudara, kenapa? Karena latihannya dari tahun 83. Orang hanya kenal saya biasa. Karena saya belajar rendah hati. Bukan yang luar biasa. Tetapi saya digembleng dari tahun 83. Mengalami proses Tuhan, proses demi proses sakit, saudara. Ya, sakit gak cuma sakit rohani, sakit hati, sakit jasmani, semuanya sakit. Sakit rumah tangga, keluarga, semuanya sakit, saudara, proses Tuhan. Tetapi dari tahun 83 sampai hari ini, sudah berapa tahun? Dan hasilnya adalah sekarang. Nah, kalau orang mau iri hati sama saya, itu saya bilang bodoh. Kenapa? Anda harusnya tidak iri hati. Anda cari tahu kenapa Tuhan bisa pakai Cik Lingling seperti itu. Ia harus bayar harga, harus mengalami proses dan bentukan dari Tuhan. Kalau lulus ujian, jadinya ia lain daripada yang lain. Dan orang ini berkata, orang ini iri hati sama Cik Lingling. Dia mau buat Cik Lingling jatuh. Dia mau buat Cik Lingling nggak berdaya. Hati-hati kalau jalan. Ya, hati-hati kalau jalan. Nanti suatu hari engkau jalan, tiba-tiba kakinya lemes, nggak ada tenaga. Berhenti, kata dia. Kalau engkau lanjutkan berjalan, fatal. Jadi kalau ada merasa lemas, langsung berhenti. Karena serangan itu akan ditujukan kaki Cik Lingling supaya nggak bisa jalan. Nggak bisa melayani. Kalau bisa, itu matilah. Diambil nyawanya. Barusan saya kepreset itu, ada serangan yang membuat saya jatuh kepreset kan. Nah, itu pun dia heran kenapa diserang begitu kok enggak mati, kok hidup. Dan orang yang menyerang saya itu, dia merasa heran kenapa serangan-serangan itu tidak bisa mengambil nyawa saya, tidak bisa membuat saya mati, cuman bisa kena pinggiran-pinggirannya aja, ya. Jadi sakit bisa sembuh lagi, sakit bisa sembuh lagi. Nah, heran. Beliaunya heran kenapa bisa begitu. Dan tidak terima. Tetap tidak terima, tetap maju. Sampai hari ini wajahnya kelihatan maju di depan saya. Tetapi saudara, ketika kita ada semua di sini 64 orang,
yang masih tinggal ya. Tadi yang udah keluar. Dan kalau sampai malam 100 lebih, masak di antara 100 lebih. Ketika kalian sama-sama mendukung doa, saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan dukungan doa saudara semuanya sangat berarti. Meluputkan dari malapetaka dan marah bahaya. Bayangin, cuma melayani Tuhan aja. Kok ada persaingan? Padahal gajinya berapa? Duitnya berapa sih melayani Tuhan itu? Saudara, tetapi iblis. Jadi bukan orang ini, tapi iblis yang memakai oknum orang ini. Untuk supaya pekerjaan Tuhan itu berantakan. Sampai ada yang kasih tahu, kalau Cik Lingling mau selamat, Zoom-nya itu jangan sering-sering. Ya, jarang-jarang. Nek iso some ndak ada Cik Lingling selamat. Loh, coba saudara, kok bisa begitu? Kenapa? Karena iblis itu tidak mau Anda semua yang di Zoom ini, yang mengalami masalah persoalan, ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang dari Tuhan yang terbaik, sehingga masalahmu selesai. Dengan cara Tuhan engkau berkemenangan. Ada yang mengalami sakit penyakit, tetapi ketika engkau bisa mengampuni, mengasihi, engkau sujud di hadapan Tuhan, ada kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Kita sudah ingat, kita tahu berapa banyak anak Tuhan yang sakit kanker yang disembuhkan sama Tuhan. Ya, ada kesembuhan. Ada lagi yang masuk lagi sakit kanker, tapi disembuhkan. Ada lagi anak Tuhan yang berkata, "Ai, saya sakit kanker." Loh, saya bilang, "Kok bisa?" "Iya, kanker payudara. Saya lagi di Penang." Saya bilang, "Kok bisa? Kamu sama siapa ke Penang?" "Saya seorang diri." Memang dia seorang diri karena dia belum menikah. Saudara, tetapi saya berkata percaya, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, kita lihat banyak anak Tuhan yang sakit di Zoom ini yang mengalami kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Itu membuat iblis tidak suka. Ya, ada orang yang sakit hati, pahit hatinya, sehingga kerja nggak pernah berhasil, sakit nggak pernah sembuh-sembuh. Tetapi ketika Roh Kudus menyampaikan untuk mengampuni dan mengasihi, dan ketika mengampuni dan mengasihi, dan hanya ada kelepasan, ada kebebasan, Anda terus berdoa dan berdoa, maka mulai ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan, dan ada kesembuhan yang dari Tuhan. Nah, ketika ada kesembuhan yang dari Tuhan, iblis juga nggak senang. Iblis paling nggak suka. Iblis itu kalau mau itu kalau bisa semua orang binasa dan ada masuk ke neraka kekal. Saudara, di Zoom ini banyak yang mengalami perubahan. Yang tidak ada kerjaan, Tuhan buka jalan, ada kerjaan. Yang berdoa, sungguh-sungguh berdoa, minta dapat visa. Kerja di Australia, dapat. Yang sungguh-sungguh minta sama Tuhan, kerja di Singapura, dapat PR-nya, dapat saudara. Berapa banyak yang sudah ditolong Tuhan, dapat jalan keluar yang terbaik. Kenapa? Karena di dalam Zoom ini, bukan saya yang mendoakan saudara. Saya bukan orang sakti yang bisa menyembuhkan saudara, yang bisa memberikan jalan keluar buat saudara. Enggak. Tapi Roh Kudus yang berbicara lewat bibir saya. Roh Kudus yang memberikan petunjuk kepada Anda semua. Dan Roh Kudus yang mengajarkan, memberikan cara kepada Anda semua. Supaya Anda diberkati. Ada orang yang baru masuk ke Zoom. Dia berkata, "Jilin, doakan masalahku begini. Ya, masalah uang, masalah kerjaan. Nanti kalau masalah saya ditolong Tuhan, saya akan memberikan persembahan buat Tuhan." Saudara, saya cuma menyampaikan pesan Tuhan dan dia WA saya. Ternyata pesan Tuhan itu benar. Orangnya yang tadinya tertutup tidak mau bayar. Orangnya bisa menghubungi dan mau bayar. Saudara, itu jumlah banyak. Saya nggak bisa tolong Anda, tapi Roh Kudus bisa tolong Anda semua. Oleh sebab itu, mari belajarlah ketika Anda masuk di dalam Zoom ini. Jangan biasa-biasa. Tetapi ketika Anda masuk di dalam Zoom ini, berikan hatimu yang terbaik.
Berikan doamu, pujian, penyembahanmu yang terbaik. Dan biarlah engkau belajar menghargai dan menghormati Roh Kudus yang berbicara kepada Anda. Karena bukan saya yang berbicara kepada Anda. Terus terang loh ya, kalau saya manusia, secara manusia biasa, saya ini tiap hari melayani di Zoom, ya, Rabu, Kamis, Sabtu. Saya nggak terima upah apa-apa dari orang yang saya doain. Saya secara manusia, saya nggak mau. Buat apa? Saya bukan pengangguran kok. Saya mendoain Anda terus, Anda tidak pernah berbuat yang terbaik. Buat apa? Iya kan? Pengangguran apa? Saya juga banyak kerjaan. Saya juga banyak yang mau saya kerjain. Kalau bisa saya punya waktu untuk cari uang aja. Iya kan? Tapi lain. Roh Kudus yang mau berbicara buat Anda. Dan Roh Kudus itu selalu mengasihi saudara dan saya. Roh Kudus selalu berbicara, terus berbicara. Mau Anda perhatikan, mau Anda tidak perhatikan. Mau Anda berdoa, tidak berdoa. Anda cuma menunggu di dalam Zoom ini. Roh Kudus masih sayang. Roh Kudus tetap panggil nama Anda satu persatu. Kenapa? Karena Roh Kudus mau menyelamatkan semua saudara di Zoom ini. Roh Kudus mengajar Anda. Roh Kudus terus membawa Anda berjalan dalam koridor kebenarannya. Supaya Anda semakin benar, layak, dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Anda selamat, Anda berhasil, Anda sukses, Anda berbahagia dalam seluruh hidupmu, rumah tangga keluargamu. Dan Anda berkelimpahan. Apa yang Anda lakukan dan kerjakan bersama Yesus pasti berhasil, pasti berkemenangan. Dan ketika Anda berkemenangan, nama Tuhan dipermuliakan. Tujuannya adalah nama Tuhan dipermuliakan dan Anda mendapat keselamatan di bumi dan Anda mendapatkan ke surga, kehidupan surga kekal kelak dengan cara Tuhan. Kalau saya manusia, mana ada manusia yang mau? Tidak ada. Tapi Roh Kudus yang mau dan Roh Kudus yang memakai saya. Ada yang berkata, jangan didoain semuanya. Buat apa didoain semuanya? Cukup 10-20 aja. Saya berkata, saya tidak pernah membatasi kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mau berbicara kepada semua orang, saya tinggal duduk kok. Tinggal mangap aja loh. Saya tinggal nyampein aja kok. Dan tahukah Anda, kalau Roh Kudus yang berbicara semua sama Anda, mau itu 100 orang, ya, hari Kamis 80 sama 65, 145. Bayangin, 145 orang. Saya menyampaikan pesan Tuhan semuanya. Saya tidak merasa capek. Ya, saya duduk 6 jam, 8 jam. Saya masih kuat selama 5 tahun. Tetapi ternyata itu membuat iblis itu marah besar. Ya, iblis itu nggak suka kalau saya bisa duduk lama-lama. Dan iblis itu memberikan serangan-serangan supaya saya nggak berdaya, supaya saya nggak bisa duduk. Saudara, ketika iblis buat saya nggak bisa duduk, saya tahu itu perbuatan iblis. Dan saya tidak duduk, saya dengan tidur. Saya tetap melayani pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Ketika saya terus maju sambil tidur, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu apa yang kau lakukan, kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan buat saya bisa duduk lagi. Tuhan buat saya bisa melayani lagi. Dan hari-hari ini, ternyata hal itu membuat iblis tambah gak suka. Semakin gencar untuk menjatuhkan. Semakin gencar untuk menyerang berbagai macam. Tetapi mari, kembali kita berdoa, kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Jangan buka celah. Ya, jangan buka celah. Dan terus berdoa. Saudara, ketika saya terus berdoa, saudara pikir saya selesai Zoom, selesai. Kalau selesai lalu saya tidur, babak belur saya. Habis saya. Tetapi setelah selesai Zoom, saya masih lanjut doa lagi. Untung masih ada beberapa teman, tim yang berdoa bersama-sama sampai jam 1 pagi, sampai jam 2 pagi. Ya. Dan saya berusaha menjaga hati untuk tidak ada celah. Supaya serangan itu nggak masuk. Kenapa? Karena wadah ini adalah wadahnya dari Tuhan. Kita sering dengarkan wadah ini di mana Tuhan pakai Pak Moses, Pak Habeldun,
Ibu Grace Lumampau, dan semuanya untuk menopang wadah ini. Ibu Gembala Febani untuk menopang wadah ini. Supaya wadah ini tetap berdiri dan tetap naik dan naik dengan cara Tuhan. Kenapa? Kalau kita berkemenangan, wadah ini akan dibawa naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Makanya kemana saya ingat pesan Tuhan buat Bapak Gembala Moses, di mana wadah yang putih bersih banyak dikelilingi oleh iblis. Iblis yang banyak sekali untuk menggulingkan wadah ini. Bahkan kalau bisa dijatuhkan wadah ini. Dan Tuhan mau kita berdoa supaya wadah ini tetap tegak berdiri. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan ada beberapa pesan anak Tuhan. Cilingling harus kuat. Cilingling harus berdoa. Kenapa? Kalau sampai memenangkan pertandingan ini, Cilingling naik level. Ya. Saya berkata, aduh mau naik level aja sulit setengah mati. Serangannya banyak, babak belur, saudara. Tetapi tahukah Anda, ketika kita ikuti, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, kita jaga hati tetap benar di hadapan Tuhan, tetap mengampuni dan mengasihi, lakukan tugasmu di hadapan Tuhan. Mengampuni, mengasihi, kembalikan milik Tuhan, layani dengan segenap hati, belajarlah menabur kasih, menabur waktu, menabur semua yang bisa kita tabur. Dan ketika tidak dipercaya di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan saya tergeletak, ya. Tetapi Tuhan akan terus menjagai. Dari awal ketika saya melihat semuanya, saya lihat, saya nyampein saudara pesan Tuhan, tapi saya lihat wajah yang nyerang saya itu ada di depan mata saya. Saya perhatikan terus, saya lihat. Dan Tuhan perlihatkan sampai habis. Karena dia nggak pernah terima, dia terus nyerang. Iblis itu nggak mau. Ya, dia terus nyerang, akhirnya dia sendiri yang menuai hasil perbuatannya. Dan saya percaya, apalagi Tuhan berkata, iblis tidak bisa mengambil nyawamu. Di sana saya tenang. Kalau bukan seizin Tuhan, ya, apapun yang orang perbuat untuk membuat saya celaka, tetap ada aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi banyak berdoa, bantu doa. Saya sampai jaga-jaga, ya, hati-hati juga. Karena diperingatin kaki, yang diserang kaki supaya kamu nggak bisa jalan. Supaya jatuh terkapar di tempat tidur. Ya. Dan dia jengkel, kenapa nggak mati-mati? Diserang, kenapa kok nggak mati? Udah kepreset kok nggak mati? Ya, kok sih bisa bangun lagi gitu? Ya, saudara, jangan takut. Dan saya tetap ada di depan saudara hari ini. Tetap menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara. Kenapa? Tuhan sangat mengasihi dan mencintai saudara semua. Karena Tuhan mau Anda menjadi orang yang berkemenangan. Semua berkemenangan, semua diubahkan hidupnya. Yang banyak utang merdeka, iso bayar utang, dan jadi bos, jadi konglomerat. Ada perubahan terjadi. Yang terpuruk Tuhan angkat, Tuhan ubahkan, Tuhan promosikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau cuma sakit itu kecil di hadapan Tuhan. Ketika engkau yakin dan percaya, engkau terus berdoa, engkau terus memuji dan menyembah, hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya jamin sakit penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Pasti sembuh. Saya aja Tuhan bisa sembuhkan. Hari ini bisa kemana-mana. Ya. Walaupun serangan itu masih terus datang. Saya menyampaikan ini buat saudara. Ada yang berkata begini. Cik Lingling, ya, beberapa hari ini di Zoom, Cik Lingling kan diserang ke tenggorokannya itu kering. Betul. Saya bilang betul. Anda sering lihat saya minum. Kenapa? Saya tuh merasa saya menyampaikan pesan Tuhan buat Anda. Beberapa orang tenggorokan saya kering. Sepertinya kering sekali. Saya kasih minum. Udah saya kasih minum, saya pikir lega. Ngomong lagi, nyampein lagi, kering lagi. Terus begitu. Ya. Ya. Dan Tuhan berikan petunjuk dari berbagai cara. Tetapi saya tetap bersyukur sama Tuhan. Saya tetap belajar mengampuni dan mengasihi. Dan saya ajak semua yang ada di Zoom ini, ya, kita ada sehati berdoa. Ada kesehatian berdoa, memuji, menyembah, jaga hati.
Jangan kita berdoa tapi dengan hati yang nggak benar, percuma. Tetapi harus dengan hati yang benar. Maka doa kita akan mendapat jawaban Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Kemarin waktu saya peperangan lagi berdoa, Tuhan perlihatkan lagi yang itu tangannya banyak itu, yang nyerang saya itu. Ya, Tuhan perlihatkan waktu itu, malam itu, di mana Tuhan sendiri, ada sinar Tuhan yang menerangi, sehingga yang tangan banyak itu jadi patung. Dia berubah jadi batu. Dan kolam itu, yang tadinya ada naga hijau, itu tiba-tiba Tuhan perlihatkan, kolam renang kelihatannya bagus, berubah jadi kolam batu. Batu-batu kuno begitu. Dan akhirnya terjadi di mana sinar Tuhan menerangi semua itu batu-batu semua jatuh, roboh dan roboh semuanya. Dan semuanya rata dengan tanah. Dan Tuhan perlihatkan selesai, tamat. Artinya tetap berkemenangan. Ya, saudara bantu doa. Saya dari tadi di sini pun saya menyampaikan semua pesan Tuhan, walaupun ada serangan. Tuhan ingatkan, kenapa selama ini banyak serangan? Saya selalu mengajak saudara nyanyikan cuma kesembuhan ya. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Kan sering lagu itu terus. Memangnya nggak salah lagunya 2 kali diputar. Tetapi saya lupa, Tuhan ingatkan. Makanya tadi bisa bilang, Julius tolong lagunya yang ada bahasa roh. Saudara, Tuhan mau kita tetap memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena ketika ada berbahasa roh, di situ ada hadirat Allah. Di atas pujian penyembahan kita. Di situ Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dan hari ini, saya merasakan lebih leluasa, lebih enak. Dan ketika saya berkata-kata pada saudara saat ini, saya merasakan dada saya sakit. Sakit sekali, perih sekali. Tetapi saya tetap berjalan. Saya tetap menyampaikan kepada saudara. Dan saya percaya semakin saya berjalan terus maju. Semakin maju, terus berdoa, terus memuji menyembah Tuhan. Roh Kudus sendiri yang memberikan kekuatan, kelepasan, kebebasan. Ya, makanya saya minta semua sama-sama berdoa. Kemarin kita baksos. Saudara tahu, waktu saya baksos, mungkin tidak, yang lain tidak perhatiin, tapi saya merasa dari awal baksos, mata saya nggak bisa buka. Mata saya ngantuk nggak bisa buka, mau tidur. Saya tahu ini serangan. Tapi saya cuma berdoa. Saya berdoa sampai saya itu rasanya melayani baksos. Saya tahu saya berfoto. Tapi saya tahu wajahku tidak seperti wajahku biasa. Dan benar hasilnya tidak seperti wajahku biasanya nggak ceria. Wajahnya itu kayak ngantuk, matanya nggak bisa buka. Ya. Dan ketika di tempat baksos yang kedua, sama. Awalnya itu sepertinya nggak bisa melek gitu. Tapi Tuhan katakan, terus berdoa, muji nyembah. Di sana kan nyanyi-nyanyi. Iya. Akhirnya agak lumayan. Ada kelepasan. Ada kebebasan. Padahal dari awal itu sudah setengah mati, seperti matanya nggak bisa melek. Makanya kemarin begitu selesai baksos, saya antar lagi pulang, teman-teman pulang. Saya sampai di rumah, jam berapa ya? Jam 8-an mungkin. Jam 8, jam 9 ada telepon. Saya bilang, aduh, nanti ya saya nggak bisa. Ayo udah capek, nanti keliru semua. Pesan Tuhannya keliru semua. Ya, saya tidur dulu. Karena sudah sehari. Dan ketika saya tidur, jam berapa ya? Jam 11 di telepon itu baru saya bangun, kita doa. Kita doa lagi. Ya, baru paginya ada kelepasan. Saudara, berjaga-jaga dan berwaspada. Karena semakin kedatangan Tuhan, semakin diambang pintu, semakin dekat, Roh Kudus semakin dicurahkan, semakin luar biasa, iblis juga semakin tidak tinggal diam. Kita ingat, ular itu akan menyeret sepertiga bintang untuk jatuh ke bawah. Bayangan kita mungkin sepertiga bintang yang di langit, bukan. Kitalah bintang-bintang Tuhan yang dipercaya kasih karunia Tuhan. Dan itu ekor ular itu mau menyeret kita untuk jatuh. Tidak langsung, tapi satu-satu.
nyusup masuk dan masuk, supaya kita anak-anak Tuhan yang dipercaya, yang dipakai Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu terseret jatuh-jatuh satu-satu. Sehingga gagal rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau kita lulus dari ujian dari A, akan ada ujian B. B, C. Iblis itu licik, saudara. Dia akan menyodorkan segala sesuatu. Tetapi kalau kita banyak berdoa, kita terus melekat sama Tuhan, Tuhan akan mengingatkan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dan Roh Kudus yang memberi kekuatan, kemampuan kepada kita. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, saya menceritakan pengalaman saya. Kenapa? Supaya Anda semua berjaga-jaga dan berwaspada dan banyak berdoa. Dan kita sehati berdoa untuk Zoom ini, karena Zoom ini bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan manusia tidak bisa bertahan, ini sudah 5 tahun, saudara. Dan selama 5 tahun, yang masuk, yang didoakan selalu di atas 100. Itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin. Banyak orang iri hati, kenapa? Orang berkata, Zoom-nya Cik Lingling kok bertahan ya. Yang lain sudah tinggal 20, 30, paling banyak 40. Karena Zoom ini bukan pekerjaannya Cik Lingling, ya. Tetapi Zoom ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau Cik Lingling juga nggak tahan, ya. Cik Lili nggak tahan kok. Cik Lili juga kepingin jalan-jalan. Ya juga kepingin, ya cari duit, kepingin, saudara. Tetapi kalau Cik Lili bisa ada di sini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dan semua Roh Kudus yang pakai. Jadi banyak berdoa. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya percaya di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Kalau saya bisa memenangkan pertandingan ini, maka naik level. Orang yang naik level pasti diangkat, ditinggikan, dipromosikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Dan biarlah kita semua sehati, tetap berdoa, tetap mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di Zoom ini. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu memberikan petunjuk kepada kita, bukan? Supaya kita nggak jatuh, memberikan petunjuk kepada kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa, supaya kita tidak sakit hati, supaya kita berkemenangan, supaya ada jalan terbuka, supaya rumah tangga keluarga kita dipulihkan, supaya suami kita yang sudah melanglang buana kembali pulang ke rumah, ya kan? Yang sakit juga dapat kesembuhan, yang dapat masalah persoalan Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Syukur, syukur bagi Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa. Hanya Engkau yang layak kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Haleluya, rapakana makaria ramasu. Ya Yesus Tuhanku, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, tiada yang lain. Oh Tuhan, Engkau menjadi penolong dan pembela kami. Engkau juga mau mengampuni dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Seringkali kami menyimpan kepahitan, ketidakpuasan, dendam, sakit hati, kecewa. Itu menjadi penghambat untuk kami mendapatkan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami minta dengan kuasa Tuhan, lepaskan semua segala kepahitan dan kejahatan yang ada di dalam setiap hati dan pikiran kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk mendapatkan kasih karunia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau Grace Ministry Tuhan telah pakai, oh Tuhan, untuk mengadakan ibadah Zoom. Semua ini bukan rekayasa kekuatan manusia,
tetapi kekuatan kuasa otoritas surga. Kalau hambamu Cik Lingling bisa melayani pekerjaan Tuhan lewat Zoom ini. Oh, kami tahu Tuhan bukan kekuatan diri sendiri. Sungguh Tuhan mendoakan orang sebanyak 140. Oh, haleluya. Tidak pernah menyerah. Tidak pernah mengenal lelah. Karena kekuatan kuasa otoritas surga yang telah menopang hambamu. Apa yang disampaikan lewat doa nubuatan untuk kami semuanya ini. Bukan pikiran manusia. Karena kami tahu pikiran manusia itu terbatas Tuhan. Tidak mungkin bisa melakukannya. Tetapi karena kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu. Sehingga hambamu bisa melayani sampai hari ini. Oh Tuhan, memasuki tahun yang kelima. Tuhan, semua itu tidak ada kebetulan. Tetapi memang sudah Tuhan persiapkan. Tuhan rencanakan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Lewat Zoom Grace Ministry ini, kami yang ada di dalamnya, biarlah kami boleh memiliki jiwa yang besar untuk terus setia kepada Tuhan. Agar kami tidak menuntut, tetapi kami memberi. Oh, haleluya. Kami tidak menjadi orang yang pelit, tidak menjadi orang yang kikir. Apapun yang bisa kami taburkan. Baik menabur doa, menabur dana, oh Tuhan, ataupun menabur segala kebaikan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami itu yang mendorong kami untuk belajar memberi yang terbaik. Tenaga, waktu, pikiran, itu juga merupakan persembahan. Kalau kami bisa lakukan dengan tulus dan ikhlas, Tuhan telah memperhitungkan semua apa yang kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Karena hambamu Cik Lingling tidak pernah menjadi pengemis-pengemis yang intelek. Tetapi hambamu rela sukacita melayani Tuhan. Menghambakan diri dalam ladang Tuhan. Haleluya. Karena hambamu tahu yang dilayani adalah Tuhan sebagai Raja di atas segala Raja. Engkau yang akan ambil alih dan bertanggung jawab dalam kehidupan hambamu. Dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan juga akan pedulikan keluarganya, anak cucu mantunya. Sehingga anak cucu mantunya juga tidak kekurangan segala yang baik daripadamu. Karena pengabdian orang tua yang setia melayani Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan dipermalukan. Lewat keluarganya Tuhan juga berkati untuk menjadi berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong hambamu senantiasa Tuhan. Walaupun serangan-serangan iblis sampai hari ini tidak mau menyerah. Karena iblis tahu, haleluya, kepada siapa iblis menyerang. Karena orang-orang yang kuat itu yang akan berusaha untuk dijatuhkan. Tapi Tuhan, Engkau selalu mengcover pelayanan hambamu, kesehatan hambamu, ekonomi hambamu, segala pergumulan hambamu, baik dalam ibadah pelayanan. Oh Tuhan onset di Tuhan Hotel Meswan. Baik juga pelayanan. Oh haleluya baksos ke panti-panti. Tuhan telah cukupkan semua lebih dari cukup. Tuhan kerinduan hambamu bisa mendapatkan tempat untuk panti. Untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Tuhan juga memperdulikan itu. Kami percaya ada waktu Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan percayakan. Oh Tuhan, beban tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena firman-Mu mengatakan setia dengan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Kami percaya Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu. Oh Tuhan, di daerah Surabaya dan sekitarnya. Sampai menjangkau keluar kota. Tuhan tolong semuanya. Berikan hamba-Mu ekstra karunia-karunia ilahi.
tambah-tambahkan dalam pelayanannya. Berkati Tuhan, berkati dengan hati yang sukacita, damai sejahtera, sehingga berkat Tuhan turun atas kehidupan pelayanan dan keluarganya. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati para pendukung-pendukung. Oh haleluya, baik hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan. Berkati Bapak Wilson Pangkai, Ibu Grace Lumampau. Oh Tuhan, Ibu Dorcas Ruji. Oh Ibu Rusliana. Tuhan, haleluya. Kami juga berdoa untuk Ibu Deborah. Kami berdoa untuk Bapak Stephen Moses. Tuhan Bapak Dr. Habel Ndun. Juga kami berdoa untuk Bapak Sabto Wibowo. Tuhan, biai hambamu sendiri, berikan kami setia Tuhan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Dalam bentuk apapun bisa kami lakukan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan Kohos yang Tuhan percayakan sampai hari ini dengan kesetiaannya, dengan pengabdiannya. Oh Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kesibukannya masih bisa memberikan waktu yang terbaik sehingga melalui kohos hambamu David bersama istri Sylvia, juga Tuhan melalui hambamu Julius, Tuhan mempermudahkan kami untuk bisa ikut Zoom. Tuhan berkati mereka dengan limpah melalui keluarga rumah tangga. Oh Tuhan, haleluya, usaha dan pekerjaannya. Apapun pergumulannya, Tuhan selalu campur tangan dan turun tangan untuk menolongnya sehingga mereka boleh mengalami sukacita, bahagia, sejahtera bersama keluarga, suami, istri, anak, dan juga dengan masa depan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Haleluya, sukacita. Tidak merasa sendirian bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan selalu menjadi pendamping yang setia setiap saat, setiap waktu. Demikian juga Tuhan yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang putus asa diberikan pengharapan, yang kekurangan diberkati. Mereka yang Tuhan mengalami kesulitan, beban berat, Tuhan juga tolong. Juga teristimewa yang sakit Tuhan. Haleluya. Baik, kami juga berdoa untuk Bapak Antoni. Juga Tuhan untuk Lina Banjarmasin. Juga untuk Ibu Lili Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan, campur tangan Tuhan. Haleluya, Tuhan juga menguduskan dan mengampuni. Sehingga mereka boleh dibebaskan dan dilepaskan dari segala penderitaan sakit penyakitnya. Dan mereka boleh bersorak-sorai kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau tolong. Oh Tuhan, anak-anakmu yang sedang melakukan bisnis, Tuhan juga tolong mereka supaya semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, keamanan. Tuhan tolong keluarga rumah tangga, suami istri, anak-anak, cucu, mantu, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang hendak kami doakan. Tapi kami terbatas Tuhan, hanya Tuhan yang tidak terbatas. Kami doakan mereka dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Oh Tuhan, yang dapat menjangkau dimanapun mereka berada, baik yang di luar negeri, di luar pulau, maupun yang di Pulau Jawa. Semuanya mendapatkan penyertaan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, ibadah malam hari ini akan Tuhan selesaikan pelayanan hamba-Mu Cik Ling. Tuhan dilanjutkan terus dalam doa pergumulannya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya. Melimpahkan kebahagiaan, sukacita, kemenangan, kesembuhan, haleluya, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai dan memberkati kita semuanya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Cik Ling. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih sama-sama Cik Ling. Tuhan berkati, semangat selalu dalam perlindungan Tuhan. Immanuel. Amin. Ya, amin. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, Saudara, kita nanti akan berjumpa lagi di Zoom-nya kan hari Rabu ya. Hari Rabu nanti diganti hari Selasa ya, boleh ya? Karena hari Rabu saya ada pelayanan, jadi saya gantikan hari Selasa ya. Diingat-ingat ya, hari Selasa nanti kalau ada share-nya itu jangan cuma dilihat gini, diperhatikan harinya ya. Biasanya cuma dilihat gini, nanti terus WA, hari ini nggak ada Zoom ya, Cili, hari ini nggak ada Zoom ya. Padahal sudah ada dikirim gitu ya. Jadi nanti diganti hari Selasa, jamnya seperti biasa. Hari Rabu saya nggak ada, nanti hari Kamis tetap seperti biasa ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan kalau ada. Ada? Ada yang mau kesaksian, Naim? Silakan Ibu Elita Salita ya. Shalom, shalom, shalom semua. Jangan bosen ya. Saya mau jadi saksinya Tuhan. Soalnya ini benar-benar kejadian. Mama saya tuh hari Selasa kemarin, itu mama saya itu benar-benar hampir jatuh, benar-benar hampir jatuh tuh. Mama saya tuh mau duduk di tempat tidur ya. Tapi belum sampai di tempat tidurnya tuh, belum sampai gitu tuh, mama saya udah mau duduk. Puji Tuhan ya. Bukan kebetulan, karena mama saya kan dijamah Tuhan lewat hambanya, lewat Cik Lingling ya, kan selalu ikut ibadah ya. Mama saya rajin ikut, senang ikut itu ibadah di Zoom ini. Udah gitu Tuhan tuh jamah, hati-hati, mau jatuh, terus hati-hati. Terus Tuhan jamah lewat Cik Lingling ya. Itu mama saya dilindungi Tuhan. Pokoknya dijagai, dikasih panjang umur, terus itu zaman Tuhan tuh baik benar buat mama saya, dan benar-benar mama saya dilindungi Tuhan. Terus kok kebetulan itu ada cece saya yang Jakarta, jadi langsung cepet-cepet ditangkap sampai cece saya redek setengah mati. Jadi itu kurang sedikit. Emang benar ya, perlindungan Tuhan tuh ada. Apalagi kalau kita sudah diperingatkan Tuhan, semua kalau udah diperingatkan Tuhan tuh hati-hati, apa itu pasti terjadi loh. Benar-benar pasti terjadi. Karena saya sudah mengalami di dalam hidup saya sendiri ya, sebelum saya menerima masalah itu, saya sudah diperingatkan Tuhan lewat hambanya yaitu Cik Lingling. Langsung itu, hati-hati, nanti suamimu akan mengikuti arus anaknya, dan itu benar-benar terjadi. Dan sekarang terus pemulihan, terus dijamah Tuhan lewat Cik Lingling, semua lewat Cik Lingling itu Tuhan pakai, benar-benar memang Tuhan tuh pakai Cik Lingling. Terus Tuhan jamah pemulihan, terus pelangi yang indah tuh saya imani pasti terjadi. Karena firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan lewat hambanya Cik Lingling itu jangan dibuat main-main. Itu benar-benar ya dan amin. Terima kasih Tuhan sudah melindungi mama saya lewat dukungan doa hambanya yaitu Cik Lingling juga. Mama saya dilindungi Tuhan. Puji Tuhan, sekian. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya Ibu Elita Sari Darmawan ya. Semangat, tetap yakin dan percaya penyertaan Tuhan, perlindungan, coveringan Tuhan ada dalam hidupmu dan juga mamanya ya. Tuhan yang jagai karena hatinya baik. Terus berdoa, percaya semua janji Tuhan pasti terjadi tergenapi dalam hidup Ibu Elita Sari Darmawan bersama keluarga ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan?
atau yang mau bersaksi? Ada? Shalom Ai. Ya. Iya, eh, tadi pesan Tuhan untuk AI ya. Tuhan itu mengutus malaikatnya untuk menjaga AI kemanapun AI berada. Pasti Tuhan lindungi AI. Karena dikatakan di Mazmur 34 ayat 8, Tuhan, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkannya. Itu AI. Dan saya mau bersaksi ya, terima kasih. Pada hari Rabu kemarin itu Tuhan menambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan. Karena saya merasakan Tuhan itu amazing banget ya dalam hidup saya. Eh, saya ingat ya, apa mau 5 tahun ini saya ikut Zoom itu pertama kali saya ikut memang saya jujur eh, berbeban berat ya. Jadi menangis menangis juga nggak bisa mengampuni itu saya. Tetapi memang Tuhan itu memulihkan dulu hati saya dulu. Dulu hati saya jujur, saya tidak bisa mengampuni sampai mati pun saya tidak mengampuni ya. Tetapi Tuhan itu memberikan kasih karunia ya, dan Roh Kudus itu memampukan saya itu untuk mengampuni, karena pengampunan itu untuk diri saya, bukan orang lain itu. Saya juga merasakan ya pada waktu saya belum bisa mengampuni, langit tembaga, tidak ada hujan sama sekali ya, tidak ada berkat sama sekali. Jadi semuanya itu terhalang semuanya. Tetapi sejak saya bisa mengampuni ya, dan Roh Kudus yang mampukan itu, saya merasakan berkat Tuhan itu begitu limpah, apa yang tak pernah saya lihat ya, tak pernah saya dengar, tidak pernah timbul dalam hati saya itu disediakan Tuhan. Tuh, terima kasih juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Aining atas bimbingannya selama 5 tahun ini. Saya bisa merasakan ya yang dulu saya eh, anak-anak rohani yang suka meminta-minta, hanya mencari tangannya Tuhan. Itulah saya. Kalau dulu tuh tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, itulah dunia, itulah saya ya. Setiap hari saya hidupnya takut dan khawatir, itulah saya. Tetapi sekarang terima kasih semua AI, juga terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya merasakan ya, nggak apa-apa Tuhan, yang penting itu Tuhan itu ada dalam hidup saya. Saya bisa melewati bersama Tuhan Yesus. Saya setiap harinya diberikan kekuatan yang baru, hati yang baru, roh yang baru, urapan yang baru, ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera itu. Yang penting Tuhan itu tahu isi hati saya yang terdalam ya. Memang manusia itu melihat hanya di luar aja, kayak merendahkan, nggak apa-apa Tuhan, yang penting saya tidak direndahkan oleh Tuhan Yesus itu sudah. eh, yang penting itu saya hanya mengejar ya perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, itu sangat berarti bagi saya. Yang penting Tuhan Yesus disenangkan, itu aja, dan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Karena saya merasakan di dalam pengalaman saya ya, kuasa Tuhan itu semakin sempurna, karena bukan saya ya, tapi Tuhan yang berbicara, Tuhan yang juga yang eh, membimbing orang-orang ya. Kalau saya tidak bisa ya, karena orang-orang yang saya layani macam-macam karakternya ya. Kalau bukan Tuhan tidak bisa, karena kadang-kadang yang saya layani harus 3 jam, 2 jam berbicara, 1 jam.
orangnya karakternya aneh-aneh. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menyuruh, pasti Tuhan itu yang melengkapi saya itu. Terima kasih Tuhan Yesus dan juga terima kasih. Jadi apa yang kita doakan ya, kita harus percaya bahwa itu sudah terjadi, telah terjadi dan harus terjadi itu karena minggu lalu itu hari Rabu ya, ada orang yang di rumah sakit, kita sama-sama berdoa, dia minta pulang. Tuhan itu amazing ya, 2 jam kemudian Tuhan jawab, orang itu boleh pulang. Itu semua karena Tuhan aja, bukan karena kuat gagah saya. Kita harus selalu menjaga mulut kita dan hati kita ya. Mengapa? Karena hati itu pusat kehidupan dan juga menjaga mulut kita. Kenapa? Karena di dalam mulut kita itu ada kuasanya. Karena terjadi rasa yang lalu ya. Waktu itu kalau dilihat dari alam pasti hujan ya. Terus anak saya tuh bertanya sama saya, "Ma ini nanti hujan enggak?" Kalau secara manusia, secara alam tuh pasti hujan. Tapi saya katakan tidak. Terus saya bilang, Tuhan kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kalau anak saya kuliah eh, bisa kehujanan Tuhan. Bisa jadi hujannya itu tidak hujan sama sekali itu semua karena Tuhan. Karena juga itu anak saya juga diajari ya, eh, Mama itu nggak bisa melihat kenyataan, tapi saya nggak hidup karena kenyataan ya, tetapi saya melihat itu dengan mata iman kepada Tuhan itu. Sekian, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian. Ya, puji Tuhan. Kesaksiannya Ibu Trivena Lindiawati. Ya, luar biasa. Tetap semangat, tetap melekat sama Tuhan. Masuk ke dalamannya, dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, melayani dengan kasih, melayani dengan segenap hati. Maka Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan pakai semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Trivena Lindiawati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada? Saya Ai. Ada. Ya, silakan. Anastasia Selamat ini ya. malam. Ya. Ai, selamat malam semuanya. Saya nggak tahu beberapa hari yang lalu saya sempat dapat pesan Tuhan buat Ai Ling Ling, katanya gini gambarannya pesan Tuhan itu ada batu yang bakal nyerang Ai Ling Ling gitu. Nggak tahu sih kenapa tiba-tiba kepikiran. Soalnya biasa saya kayak lagi saya beraktivitas kayak random atau saya lagi diam mungkin. Terus suka kayak kepikiran orang terus tiba-tiba kayak ada aja gitu yang lewat. Nah terus nggak tahu mungkin beberapa hari yang lalu ya saya tiba-tiba kayak dapat pesan Tuhan kayak katanya maksudnya gambarannya ada batu yang nyerang Ailing Ling, udah gitu aja sih. Ailing Ling, terima kasih. Ya, terima kasih pesan Tuhannya buat saya. Batu bicara masalah. Ya. Ya, bantu doa supaya bisa dilalukan dari masalah. Ya. Karena waktu itu ada pesan juga dari Bapak David ya. Bapak David S. Petam, ada seorang laki-laki yang sekitar umur 50-an dan dia itu melihat dengan matanya itu tajam kayak dendam sama saya kalau nggak salah ya. Pesan Tuhannya itu, ya saya nggak tahu benar atau enggak kejadian ini, tapi penglihatannya sih benar dari Tuhan ya. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan itu yang telepon saya berkata, "C, kamu tahu nggak hamba Tuhan si A?" "Oh iya, kenapa?" "Hamba Tuhan ini ketemu saya, dia berkata, saya sekarang sudah punya gelar pengacara. Ya,
Saya sudah punya gelar pengacara. Lihat itu nanti si Ling-Ling saya akan perkarakan. Dia tanya, Cici ada salah apa? Saya bilang, saya nggak ada salah apa-apa. Malah dulu dia yang saya pertama yang datang ke Surabaya, saya terima menyampaikan firman Tuhan di khotbah di tempat saya, di PD saya. Lalu saya kenalkan kepada PD-PD yang lain, sampai dia mendapat keberuntungan yang luar biasa. Kenapa sekarang berbalik mau menyerang saya juga nggak tahu. Apa-apa berita ini benar atau enggak, ya. Tetapi ada juga pesan Tuhan yang berkata bahwa hamba Tuhan ini ada iri hati kepada saya karena kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada saya. Sedangkan beliau tidak bisa mencapai melebihi saya. Ya, saya nggak tahu, tetapi ya itulah semua serangan iblis. Kita berdoa saja, kita mendoakan saja. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apakah masalah itu, apakah masalah yang lain, kita semua berdoa supaya Tuhan sendiri yang meluputkan dan Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan ada?